Udah, rekan-rekan? Ada lagi yang tunggu? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua LPSK, yang saya hormati dari Deputi Bidang Anak dari KWPA, Pak Kapusdokes, Pak Karumkit, Pak Karo Penmas, Kapolres Jakarta Pusat, Kabid Humas Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan, izinkan pada sore hari ini saya akan membuka press release tentang pengungkapan kasus penculikan yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Kalau dari hitungan dari penyidik sekitar 28 hari ya kejadian ini terjadi. Tepatnya tanggal 7 Desember 2022 dan alhamdulillah berkat kerja keras dari penyidik Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tersebut. Dan saat ini untuk korban atas nama saudari atau Ananda Malika dalam proses observasi dan perawatan dari tim dokter Rumah Sakit Bayangkara. Ya, oleh karenanya pada kesempatan ini nanti secara teknis saya akan persilakan dari Kapolres Jakarta Pusat dulu yang menyampaikan bagaimana proses pengungkapan terkait kasus penculikan tersebut, dan kemudian saya persilakan nanti dari Pak Kapusdokes ya bersama tim medis nanti akan menyampaikan bagaimana proses perawatan Ananda Malika ya. Kemudian nanti dari LPSK ada yang perlu disampaikan, kami persilakan, dan juga dari Deputi Bidang Anak ya dari KWPA juga akan menyampaikan. Rekan-rekan, ini kasus ini menjadi atensi pimpinan Polri dari perintah beliau untuk segera dituntaskan ya terkait menyangkut masalah kasus yang korbannya adalah anak. Ini menjadi atensi pimpinan dan juga menjadi atensi pimpinan juga bahwa semua beban biaya perawatan untuk Ananda Malika ditanggung oleh Polri. Ya, dalam hal ini Pak Kapusdokes akan menyampaikan dan perintah beliau juga dirawat dengan sebaik-baiknya sampai dengan nanti hasil asesmen dokter menyatakan baik dari sisi psikologi, psikis maupun dari fisiknya dinyatakan sehat, baru nanti akan dikonsultasikan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga. Dan nanti ya tentunya dari pihak LPSK, kemudian dari Deputi Perlindungan Anak nanti juga terus akan memonitor, juga mengawasi proses penyidikan dan juga perlindungan terhadap korban tersebut. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan mungkin dari Kapolres Jakarta Pusat dulu menyampaikan proses penyidikan, baik mulai pengungkapan sampai dengan prosesnya sampai dengan hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas izin Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Kami izin menyampaikan kronologis terkait kasus dugaan penculikan anak yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang terhormat Bapak Kadif Humas Mabes Polri, yang kami hormati Bapak Kapusdokes Mabes Polri, Bapak Karumkit, kemudian Bapak Karo Penmas, dari Deputi Bidang Anak KPPA, kemudian dari KPAI, serta teman-teman media sekalian yang berbahagia. Dapat kami sampaikan bahwa awal kejadian laporan kasus penculikan anak berawal pada tanggal 7 Desember 2022, di mana berdasarkan hasil rekaman CCTV yang kami dapat bahwa proses terjadinya terduga pelaku membawa korban M itu terjadi pada tanggal 7 kurang lebih sekitar pukul 10 pagi. Kemudian di tanggal 9 orang tua korban melapor kepada kami dengan laporan bahwa anaknya belum kembali. Nah, dari sana sesuai dengan prosedur
disebarluaskan melalui jajaran kepada seluruh jajaran oleh operator terkait dengan ada anak yang belum kembali dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2022 ditemukan potongan ataupun rekaman CCTV yang menggambarkan bahwa korban M dibawa oleh seorang laki-laki dengan menggunakan bajai. Nah, dari sanalah berawal semua tahapan proses penyelidikan dengan mencoba untuk mengidentifikasi siapa sesungguhnya orang yang diduga membawa korban M dengan menggunakan bajai. Dari rekaman ataupun potongan CCTV yang ada, kami coba menelusuri, menggali informasi orang-orang terdekat, termasuk juga orang-orang yang diduga kenal dengan terduga pelaku yang digambarkan adalah seorang dengan pekerjaan mengumpulkan barang-barang bekas dengan ciri-ciri membawa gerobak dengan ciri-ciri khusus, di bagian bannya ada kipas dan juga menggunakan sepeda pendorong. Nah, selanjutnya dari sana kita coba menggali, menyisir bahwa nama dari terduga pelaku, menurut keterangan orang tua, keseharian terduga pelaku atas nama Yudi. Namun di kalangan pengumpul barang bekas dikenal dengan nama Herman. Nah, dari dua nama ini terus kami lakukan penyisiran, mendapatkan informasi, dan kami kembali mendapatkan potongan ataupun rekaman CCTV di Jalan Industri, di mana memperlihatkan ada orang dengan ciri-ciri yang mirip dan juga menggunakan gerobak yang mirip dengan apa yang digambarkan. Dari sana dengan teknologi yang dimiliki, kita coba melakukan zoom dan mendapatkan gambar yang cukup bagus, sehingga dari awal inilah kita coba untuk mencari tahu siapa sesungguhnya identitas dari yang bersangkutan. Sambil terus mendalami, kami datangi kelompok-kelompok pengumpul barang bekas. Selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa orang yang mirip pernah diamankan di RW 5 Pademangan terkait dengan dugaan kasus penggelapan motor. Kami datangi lokasi tersebut dan kami juga mendapatkan dokumentasi. Nah, dari sanalah kami mendapatkan identitas yang bersangkutan atas nama Iwan Sumarno dengan alamat Kampung Rorotan. Selanjutnya kami dalami keluarga terduga pelapor, di mana di sana juga kami mendapatkan nama baru, di mana terduga terlapor dikenal di lingkungan tempat tinggalnya dengan nama Jeki. Nah, disinilah dari 3 nama dan juga 4 nama dengan identitas yang kami dapatkan, kita persempit pencarian, termasuk juga kita tetapkan berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga kedua orang tua dengan memperlihatkan foto, meyakini bahwa Iwan Sumarno adalah orang yang memang membawa korban M. Dari sana kita terbitkan surat DPO dan pertanggal 30 Desember 2022, dan alhamdulillah semalam tepatnya kurang lebih sekitar pukul 21.30 tim mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar wilayah Tangerang. Tim yang sudah ada di wilayah Tangerang sebelumnya mengamankan terduga pelaku yang memang pada saat ditemukan tidak terlihat korban, namun begitu kita dekati, kita amankan, ternyata korban M ada di dalam gerobak. Untuk selanjutnya terduga pelaku kami bawa ke Makopolres Jakarta Pusat dan korban kami bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan baik psikis maupun fisik. Mungkin itu sebagai gambaran sampai dengan saat ini korban masih menjalani pemeriksaan. Sementara kami tetapkan dengan menggunakan pasal 330 ayat 2 sambil menunggu hasil visum yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kapolres Jakarta Pusat. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan terkait unsur teknis penyidikan, nanti silakan. Selanjutnya saya persilakan dari Pak Kapus, silakan. Siap. Terima kasih Pak Kadif Humas atas waktunya. Yang saya hormati Karo Penmas Mabes Polri, Pakar Ungkit Bayangkara, Deputi Bidang Anak KPPAI, terus juga Wakil Ketua PSK, Analis Kebijakan KPAI, dan juga baik itu Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat, serta rekan-rekan pers media yang hadir pada kesempatan siang ini. Saya sampaikan bahwa korban telah diantar oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Utara pasca penculikan ke IGD Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Mabespori pada pukul 00.13 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Ada identifikasi atas nama M, usia 6 tahun, disampaikan merupakan korban penculikan. Pada saat masuk IGD, Ananda M ini tampak lemah, tapi secara umum kalau ditanya kooperatif. Dan pada saat diperiksa di IGD, pasien menyatakan memang sempat disampaikan sempat ada perlakuan seperti dipukul, yang disampaikan tadi oleh penyidik. Tapi secara umum telah dilakukan pemeriksaan baik oleh dokter spesialis anak Rumah Sakit Bayangkara, juga oleh dokter psikiatri forensik, dan juga pendalaman dan pendampingnya dari psikologi forensik. Dan sampai sekarang tetap pemeriksaan visum et repertum masih tetap kita kerjakan. Hasil untuk pastinya mungkin akan disampaikan setelah proses-proses yang memang perlu kita lengkapi dan kita pastikan pemeriksaannya. Dan alhamdulillah secara umum pada hari ini Ananda M ini dalam kondisi sehat, juga secara umum kooperatif, dan juga bisa berinteraksi baik itu dengan keluarganya, bisa juga interaksi dengan dokter maupun perawat yang merawatnya. Mungkin secara keseluruhan, secara detail nanti saya sampaikan karena kami juga punya tim dokter yang menanganin, dan ini juga akan terus kita dalami sehingga kita akan tahu hal apa saja sebetulnya. Dan ini mungkin karena perlu untuk mengungkap pada kondisi anaknya perlu waktu dan perlu pendekatan. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Dari Wakil Ketua LPSK mungkin ada yang bisa disampaikan, kami silakan. Terima kasih Pak Kadif Humas Polri, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama, kami dari LPSK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya beserta jajarannya yang tak henti-henti terus mengungkap kasus ini. LPSK juga siap untuk memberikan perlindungan, dan LPSK telah bertemu dengan pihak keluarga. Secara umum sudah dengan mandat, LPSK bisa memberikan perlindungan saksi korban dalam proses peradilan sendiri, mulai dari penyidikan sampai proses persidangan. Dan apresiasi juga akan memberikan kepada tim medis yang telah mengambil langkah-langkah medis untuk perawatan, bantuan bagi korban. Langkah-langkah medis maupun psikologis tadi sudah disampaikan. LPSK juga bisa memberikan bantuan medis maupun psikologis, namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadmas bahwa seluruhnya ditanggung oleh Kepolisian Negara Indonesia. LPSK juga masih akan bisa untuk memberikan pelayanan bantuan lanjutan, apakah itu medis atau psikologis, jika memang hasil rekomendasi dari dokter ataupun psikolog masih diperlukan. Dan saat ini proses penyidikan sedang berlangsung, dan tentu LPSK akan terus berkoordinasi dengan tim penyidik untuk terus bersama-sama mengawal menuntaskan kasus ini demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Ketua LPSK. Pak Deputi silakan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Humas, Pak
Kapus Dokes, Pak Karopenmas, Pak Karungkit, Wakil Ketua LPSK, dan Pak Kapolres beserta jajarannya termasuk dari Mabes Polri, dari Renata. Pertama, kami mengapresiasi dengan hasil kerja ini. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan tadi sudah ditegaskan 28 hari anak kita bisa ditemukan. Lalu kemudian yang kedua, Pak Kapolres tadi sudah menegaskan bahwa ini akan dibuktikan dalam proses penegakan hukumnya menggunakan 330. Tentu kami berharap bahwa dalam proses pendalaman baik dari perawatan sampai ke pemulihan juga bisa didalami terkait dengan kemungkinan ini terhubung dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, karena ini unsur dibawa oleh orang lain secara melawan hukum, 330 tadi sudah ditetapkan, kami berharap juga kalau nanti seandainya dalam proses di perawatan di rumah sakit, lalu kemudian dalam pendalaman itu ditemukan ada kekerasan, bukti fisik, misalnya mengalami kekerasan, lalu kemudian dieksploitasi, lalu kemudian juga ada persoalan-persoalan lain yang ini bisa dikaitkan dengan pasal-pasal di perlindungan anak, maka kami mohon nanti penyidik bisa melakukan pendalaman terkait dengan ini. Dan tentu ada 4 hal yang harus dilakukan, tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada kasus seperti ini maka ada 4 upaya yang harus dilakukan. 1 dari sisi pengawasan, lalu kemudian 2 dari sisi perlindungan, pencegahan, lalu kemudian perawatan dan rehabilitasi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa di Rumah Sakit Polri ini akan dilakukan perawatan sambil melakukan upaya pemulihan, dan kita berharap proses rehabilitasi ini juga bisa dilakukan. Tadi para pihak sudah membuat komitmen dan kita berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting adalah belajar dari kasus ini, mudah-mudahan tidak terulang lagi kasus yang sama. Oleh karena itu tadi, polisi tidak mudah untuk mengungkap ini, tetapi unsur pencegahannya juga harus diutamakan. Keluarga, masyarakat untuk lebih sensitif lagi memahami tentang kemungkinan-kemungkinan anak berada dalam ancaman penculik atau orang lain yang punya niat jahat. Inilah yang perlu diingatkan bahwa baik anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah termasuk aparat penegak hukum untuk bersama-sama memastikan upaya pelindungan anak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik pemenuhan hak anaknya maupun perlindungan khusus pada anak-anak tersebut, sehingga ancaman-ancaman yang berdampak lebih buruk lagi bisa kita hindari. Alhamdulillah 28 hari ini ananda kita dalam kondisi selamat dan mudah-mudahan tidak berdampak jangka panjang, dan ini sebuah penyelamatan yang patut diapresiasi dan mengingatkan kita semua untuk terus waspada kepada niat-niat orang tertentu yang berniat jahat kepada anak-anak Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi atas penjelasannya. Dari rekan-rekan media, ada yang mau ditanyakan? Silakan. 1 dulu, Mas Kakek. 1. Apa lagi? 2. Terus 3 ya. Mas, 4. Oh, stop dulu, 4 dulu. Iya dulu. Itu. Tolong mic-nya. Cek 1, 2, 3. Saya Rizky Pak dari TV One. Saya mau tanya, mungkin bisa dielaborasi lagi Kapus Dokes perawatan seperti apa yang saat ini tengah dijalani oleh korban. Kemudian kira-kira berdasarkan asesmen sementara yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit maupun dokter, kira-kira berapa lama korban ini akan menjalani perawatan, Pak? Terima kasih. Oke, makasih Mas Rizky. Lanjut. Izin Pak Kadif, saya Adi dari liputan6.com. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan status daripada terduga penculik ini. Kemudian tadi sempat disinggung adanya
penerapan pasal 330 ayat 2 dan sambil menunggu hasil visum. Artinya pasal itu mungkinkah akan jeratan pasal itu mungkinkah akan bertambah. Yang ketiga, kalau tadi saya tidak salah dengar sempat disinggung bahwa korban mengaku mendapat perlakuan tak mengenakan. Apakah perlakuan tidak mengenakan itu dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau seperti apa Pak Kadif? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi, tadi siapa? Oh ya Mbak, lanjut. Baik, saya Iren dari iNews TV. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apakah alasan dari pelaku menculik Malika, Pak? Lalu itu yang pertama. Yang kedua, diketahui terduga adalah mantan residivis pedofil. Apakah dari aparat ada penanganan khusus untuk nantinya ketika mereka keluar atau berbaur lagi dengan masyarakat? Dan yang ketiga, apakah ada upaya khusus agar pelaku-pelaku seperti pedofil seperti ini tidak ada kasus-kasus seperti ini yang terulang lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir ya. Siapa tadi? Gak ada? Udah, 3 dulu gitu. Pak Kapus dulu, silakan Pak Kapus. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Rizky, jadi Ananda Malika ini sudah ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskes Polri, meliputi dokter spesialis anak, berikutnya juga dokter psikiatri atau dokter kejiwaan khusus forensik, psikiatri forensik, dan juga dokter juga tim psikologi rumah sakit. Jadi pendampingan ini terus kita, di samping pendampingan aspek psikologinya, juga pendalaman terkait kemungkinan problem masalah misalnya faktor kejiwaannya, dan juga kita juga melaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan. Karena kan Ananda ini hampir 28 hari dalam kondisi terlantar, artinya makannya juga kurang, sehingga disampaikan juga dari informasi dari ibunya memang terlihat berat badannya jauh turun. Ini kan akan kita dalami seperti apa. Memang secara keseluruhan anaknya memang aktif, mudah bersosialisasi, dan juga tim Rumah Sakit Bayangkara juga didampingi dari baik itu dari KPPA, berikutnya juga dari LPSK dan juga dari KPAI, dan juga melibatkan juga tim dari Polres Jakarta Pusat yang selama ini telah melakukan menemukan Ananda Malika. Jadi sekali lagi terkait dukungan termasuk juga pembiayaan sudah merupakan tanggung jawab Polri, merupakan atensi pimpinan Polri untuk kita tangani dengan baik. Dan mungkin waktunya sampaikan ada batasan waktu. Pada prinsipnya kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal itu. Berapapun waktunya akan kita coba kita dalami sehingga proses penyelidikan dan penyidikan bisa terungkap dengan baik, dan juga Ananda Malika juga bisa sehat seperti sedia kala. Terima kasih. Baik, ini banyak yang secara teknis ditujukan kepada Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat. Saya persilakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Sampai saat ini status terduga pelaku masih saksi. Kami masih punya waktu 6 jam ke depan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sementara dari keterangan saksi-saksi dan juga fakta-fakta di lapangan, terduga pelaku bisa dijerat dengan pasal 330 ayat 2 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjaga orang yang dengan sah menjalankan penjagaan tersebut. Ayat 2-nya dengan ancaman hukuman 9 tahun. Perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman, dan ini berdasarkan informasi termasuk keterangan saksi-saksi, unsur ini sudah mencukupi. Oleh karenanya sementara masih kami gunakan